Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang ilmu tafsir. Pengertian ilmu tafsir. Tafsir secara bahasa, kata tafsir berasal dari fasara yang semakna dengan ausaha dan bayana, di mana tafsir sebagai masdar dari fasara semakna dengan ida dan tabyin. Kata-kata tersebut dapat diterjemahkan kepada menjelaskan atau menyatakan. Sependapat dengan Ahmad Izan yang menyebutkan bahwa secara etimologi, tafsir mempunyai arti menjelaskan, menerangkan, menampakkan, menyibak, dan merinci. Secara terminologi, tafsir adalah penjelasan terhadap kalamullah atau menjelaskan lafaz Al-Quran dan pemahamannya. Pandangan senada diungkapkan oleh Al-Qattan bahwa tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Menurut Al-Kilabi di dalam At-Tashil Tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki nas, isyarat, atau tujuannya. Selanjutnya ada sejarah ilmu tafsir. Jadi pada abad pertama Islam, masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, belum ditemukan pembahasan dan pembukuan ilmu tafsir dengan semua ketentuannya. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, para sahabat memiliki referensi yang sangat otoritas, yaitu Rasulullah. Semua permasalahan tentang Al-Quran langsung diputuskan olehnya berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkannya kepadanya. Seiring berjalannya waktu, pasca generasi sahabat, penyebaran Islam yang semakin luas, dan banyaknya pemeluk Islam yang semakin beragam dari berbagai bangsa dengan tipikal sosial dan geografis yang plural. Terjadilah asimilasi bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya. Akibatnya, banyak umat Islam yang memahami Al-Quran dengan serampang tanpa metode dan tanpa ilmu. Mereka hanya memodalkan rasionalitas yang cenderung memiliki kesalahan. Dari sinilah metodologi memahami dan cara membaca Al-Quran mulai dibutuhkan. Tepat pada abad ke-8, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Umar bin Rustan al-Bulkin menulis dan membukukan ilmu tafsir yang kemudian dikenal dengan kitab Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Sistem penafsiran dalam ilmu tafsir. Ada beberapa sistem penafsiran dalam ilmu tafsir. Yang pertama ada tafsir bil matsuri atau tafsir berdasarkan riwayat. Tafsir ini berdasarkan pada riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengenai makna ayat dan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ada tafsir bil rai. Tafsir ini berdasarkan pendapat. Tafsir ini menggunakan penilaian dari pemikiran pribadi ulama untuk memahami makna ayat dengan tetap mengacu pada bahasa Arab dan konteksnya. Yang ketiga ada tafsir maudhu atau tafsir tematik. Tafsir ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema dan topik tertentu. Yang keempat ada tafsir tahlil atau tafsir rinci. Tafsir ini menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara rinci dan menjelaskan makna setiap kata, kalimat, dan bagian ayat. Yang terakhir ada tafsir kontekstual. Tafsir kontekstual ini adalah tafsir yang memahami ayat Al-Quran dengan memperhatikan konteks sosial, histori, dan situasional ayat tersebut diturunkan. Baik, lanjut ke dalam metode penafsiran dalam ilmu tafsir. Ada beberapa metode dalam penafsiran ilmu tafsir. Yang pertama ada metode linguistik. Metode ini fokus pada analisis bahasa Arab termasuk tata bahasa, kosakata, dan gaya bahasa dalam Al-Quran. Yang kedua ada metode historis. Metode ini mengkaji latar belakang sejarah dan konteks sosial politik pada masa turun ayat. Yang ketiga ada metode hermeneutik. Metode ini menekankan pada interpretasi teks Al-Quran dan memperhatikan
pemahaman yang ada dan dalam konteks pembaca. Selanjutnya ada metode tematik. Metode tematik ini adalah mengkelompokkan dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan tema atau isu tertentu. Selanjutnya ada metode komparatif. Metode ini membandingkan ayat Al-Quran dengan teks-teks lain, baik dalam Al-Quran itu sendiri maupun dengan sumber-sumber non-Qurani. Selanjutnya ada metode filologis. Mengkaji struktur dan aspek filologis teks Al-Quran termasuk studi tentang variasi, bacaan qiraat, dan interpretasi bahasa. Yang terakhir ada metode rasional. Metode rasional adalah menggunakan logika dan argumen rasional untuk memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Bentuk tafsir Quran. Tafsir bi al-Matsur. Tafsir bi al-Matsur adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, karena ia berfungsi sebagai penjelas kitabullah dengan perkataan sahabat. Tafsir bi al-Rai. Tafsir bi al-Rai disebut juga dengan istilah tafsir bi al-Ma'qul, tafsir bi al-Ijtihad atau tafsir bi al-Istinbat, yang secara selintas mengisyaratkan tafsir ini lebih berorientasi kepada penelaahan ilmiah yang bersifat akli atau rasional dengan pendekatan kebahasaan yang menjadi dasar penjelasannya. Contoh-contoh kitab tafsir. Nah, yang pertama ada kitab tafsir At-Tabari. Kitab tafsir At-Tabari yang aslinya berjudul Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran adalah sebuah tafsir Al-Quran yang disusun oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, namun lebih dikenal sebagai tafsir Tabari saja. Kitab ini dijuluki sebagai kitab terlengkap dan teragung yang menafsirkan Al-Quran karena metode penyusunan yang bagus dan wujudnya yang sangat tebal dan berjilid-jilid, yakni diketahui sekitar 26 jilid. Yang kedua, kitab tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir. Tafsir ini adalah salah satu buku Islam paling terkenal yang berkaitan dengan ilmu tafsir Al-Quran. Kitab ini juga mencakup keputusan jurisprudensi dan mengurus hadis dan terkenal hampir tanpa Israiliyat. Tafsir Ibnu Katsir juga dikenal dengan istilah tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir Ibnu Katsir banyak dijadikan rujukan oleh para ulama karena memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kitab tafsir yang lain. Dan yang ketiga yaitu kitab tafsir Al-Qurtubi karangan Syekh Al-Qurtubi menggunakan metode tahlili, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan sangat detail, meliputi semua aspek yang terkandung di dalamnya, baik itu aspek balaghah, i'rab, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, dan lain-lain. Penafsiran yang dilakukan oleh Al-Qurtubi berdasarkan pada pendapat-pendapat para ulama yang dalam ilmu Al-Quran biasa digolongkan pada tafsir bi al-Ra'i, karena Al-Qurtubi sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum. Ia mengemukakan masalah-masalah khilafiyah, mengetengahkan dalil-dalil bagi setiap pendapat dan mengomentarinya, serta tidak fanatik terhadap madhabnya, yaitu madhab Maliki. Corak tafsir. Tafsir fikih merupakan corak tafsir yang kecenderungannya menjelaskan hukum-hukum fikih dalam ayat-ayat Al-Quran baik secara tersurat maupun tersirat. Kedua, tafsir ilmi adalah penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Quran berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan. Tafsir Tarbawi lebih berorientasi pada ayat-ayat tentang pendidikan, berbeda dengan corak tafsir lainnya. Kitab tafsir Tarbawi lebih sedikit. Keempat, tafsir falsafi ialah upaya penafsiran Al-Quran dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat, atau bisa diartikan juga penafsiran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Tafsir akhlaki
merupakan penafsiran yang lebih berorientasi pada ayat-ayat tentang akhlak dan menggunakan pendekatan ilmu akhlak. Tafsir teologis merupakan salah satu bentuk penafsiran Al-Quran yang tidak hanya ditulis oleh simpatisan kelompok teologis tertentu, tetapi lebih jauh ia merupakan tafsir yang dimanfaatkan untuk membela sudut pandang sebuah aliran teologis. Tujuan dan fungsi tafsir bagi umat agama Islam. Yang pertama yaitu untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam serta memahami makna dan hikmah Al-Quran. Tafsir berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan untuk menjelaskan arti dan kandungan Al-Quran, terutama ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya. Yang kedua, mengetahui hukum-hukum secara tepat. Tafsir berfungsi untuk mengetahui pesan, informasi, petunjuk, dan hukum-hukum yang dimaksud Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, memahami kalamullah sebagai pedoman hidup. Tafsir merupakan jalan untuk memahami kalamullah sebagai pedoman hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, membantu mengikuti jejak salafus solih. Tafsir berfungsi untuk membantu umat Islam mengikuti jejak salafus solih. Tafsir Al-Quran memiliki urgensi yang tinggi karena statusnya sebagai kalamullah, hudan linnas, yang memiliki makna yang luas dan adaptif terhadap situasi serta perkembangan zaman. Sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.